Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobrol bareng Dema Fuad. Oke, kali ini kita mau bahas berkenaan dengan akhir kepengurusan kita ya. Betul. Kira-kira kita bakal bahas apa nih di akhir kepengurusan Kabela? Guys. Karena sebentar lagi, sebulan lagi kita sudah musma, musyawarah mahasiswa, yang mana laporan pertanggungjawaban nanti akan diminta saat musma. Jadi sekarang kita nunggu-nunggu aja nih, dan ini mungkin adalah ngobat terakhir kita. Iya, gitu. ngobat terakhir. Sedih banget sih karena di kepengurusan Dema Fuad Bahagia kali ini adalah sesi ngobat yang terakhir, dan harapannya teman-teman dari Dema bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua, khususnya mahasiswa Fuad IAIN Palangkaraya. Oke, kali ini kita mau ngapain, Kak? Mau ngapain kali ini nih? Kita ngapain? Kita tanya ke teman-teman kameramen ini, kita mau ngapain nih di sini? Iya. Kita nanti punya pertanyaan, nanti kita tanya ke Kabela sama Mungkus. Oh, jadi kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Fuad nih, Kak. Pertanyaan pertama, udah berapa lama sih menjabat sebagai Dema Fuad? Sebagai Dema Fuad mungkin kemarin pelantikan Maret ya, Maret akhir, sekitar 9 bulan, 9 sampai 10 bulan. Ya hampir. Ya, Hampir setahun sih. Iya. Karena satu kali kepengurusan ya 1 tahun. Ya lanjut next. Pertanyaan kedua, apa yang kalian dapat di Dema Fuad? Siapa nih? Aku boleh ya. Kalau saya capek sih. Kalau capek pasti ada gitu. Apa yang aku dapat dari Dema Fuad, banyak hal sebenarnya. Aku selalu menyadari bahwa bukan organisasi yang butuh aku, tapi aku yang butuh organisasi gitu. Makanya banyak hal pelajaran hidup yang aku dapat dari Dema Fuad, dari orang-orangnya, dari pengalamannya, dari Dema Fuadnya sendiri. Khususnya di Dema Fuad ini aku merasa lebih solid gitu daripada organisasi yang aku jalani sebelumnya. Karena Dema Fuad ini orangnya sudah cukup dewasa, sehingga dalam segala sesuatu itu mereka mudah untuk menangkap, mudah untuk memahami gitu. Dan banyak hal yang Dema Fuad kasih buat aku. Mungkin aku nggak tahu telah ngasih apa ke Dema Fuad, tapi aku ngucapin terima kasih banyak sih buat Dema Fuad karena banyak hal yang aku dapetin gitu. Kalau dari aku ditanya apa yang didapatin di Dema Fuad, ya tentunya jabatan. Ya, jabatan jelas. Terus yang selanjutnya adalah ya sebenarnya jawaban hampir sama Kabela sama Bu Demisioner Gubernur kita, bahwa kebersamaan ya sesuai tagline dari Kabinet Cipta Harsa, ciptakan kebersamaan bahagia kita rasakan. Nah, jadi walaupun SDM dari Dema Fuad ini sedikit, tentunya menjadi mempererat tali silaturahmi dan kekeluarganya itu makin lengket dan makin erat gitu. Keluarga baru tentunya di tanah rantau. Seperti itu. Terlepas dari banyak sekali sih ya gitu. Banyak lah kalau dijelasin. Kayaknya bakal sampai malam Lebaran tahun ini gitu. Enggak juga sih kayak gitu. Lebay. Hal apa yang paling menarik yang ada di Dema? Kalau aku pribadi, menariknya apa ya? Banyak hal yang menarik dari Dema Fuad. Aku jadi kenal kalian semua. Aku jadi tahu karakter orang itu berbeda-beda. Aku jadi tahu, oh ternyata di kepemimpinan itu kita harus nurunin ego kita. Oh ternyata kita akan ketemu orang yang gak bisa mimpin. Oh ternyata kita akan ketemu sama orang yang nurut terus. Jadi aku jadi belajar apa yang sebelumnya aku nggak tahu gitu. Aku ketemu orang-orang baru yang kurasa unik-unik juga. Dan ini Dema Fuad ini suka healing, aku rasa mereka tuh suka hal-hal yang berbau hiburan. Bentar. Rame-rame gitu. Enggak. Sampai akhir kepengurusan kapan ya kita healing? Kayaknya belum pernah healing sama sekali dah. Healing dalam artinya itu kalau rapatnya mungkin 30% ya. Bakar-bakarnya, makan-makannya 70%. Ibaratnya ternyata itu healing ya namanya. Iya, healing tuh bukan harus kita liburan kemana kan. Betul. Healing itu kan penyembuhan. Ya setuju sih apa yang kata Kabela tadi.
tadi aku bilang kan Dema Fuad itu sebenarnya bukan menarik tapi unik. Yang bikin unik salah satunya itu adalah bermacam-macam karakter Iya, betul. atau kepribadian yang ada di dalam anggota atau kepengurusan Dema Fuad. Itu yang bikin Dema Fuad unik dari kepengurusan lainnya. Betul, solid sih. Lebih Ya, tepatnya. solid lah. Solid banget. Jadi kita kan sebagai Dema udah Anupus dan Kak Bella kan udah banyak menjalankan kegiatan di Dema selama masa menjabatnya gitu kan. Nah, kegiatan apa yang paling berkesan bagi kalian? Dalam 1, 2, 3 sebutkan langsung kegiatannya. Oh, oke, boleh. Boleh beda, boleh sama. Siap? Ya, 1, 2, 3. TKB. Semua. Kelihatan ya aku cuma suka satu kegiatan gitu dari semua kegiatan. Semua kegiatan. Jangan lupa join TKB tahun 2023. Yang menurut kalian yang paling kocak di Dema tuh apa? Iya itu saat foto studio kemarin sama di tempat toib ya. Iya mungkin itu salah satunya lah. Waktu ada yang wudhunya salah gitu. Lupa wudhu tangan itu gimana gitu. Nah itu sih menurutku kayak hal terkocak yang Astagfirullah. gimana menghibur sih. Meskipun kita nggak boleh sebut nama ya. Ya, siapa ya. mungkin kalau dari aku jawabannya agak sedikit berbeda sebenarnya kebalikan dari yang paling berkesan tadi. Kalau bagi aku semua hal di Dema Fuad itu kocak sebenarnya. Dari kegiatannya, dari rapatnya, orang-orangnya semua kocak gitu. Karena kita fleksibel, orang-orangnya bisa diajak serius, bisa diajak bercanda gitu. Dan kita bisa menempatkan itu sesuai porsinya gitu. Jadi ya nggak cuma satu momen itu aja, semua hal banyak yang kocak sih di Dema Fuad. Oke. Rate Dema 1 sampai 10. Ya 10 per 10. Bella? 8 sih. Oh, iya. Oh parah sih, parah. Masa 8? Duanya kenapa? Gak usah dijelasin, gak usah. Lanjut. Kalau waktu bisa diulang mau ngasih apa sih di Dema? Siapa sih kamu kan? Kalau waktu bisa diulang, jika waktu bisa diulang ya, karena kemarin waktunya mepet, kemudian juga kita dituntut untuk segera membentuk kepengurusan, akhirnya kita memberdayakan SDM yang luar biasa semua, tetapi dengan seadanya gitu. Kita tidak mempersiapkan yang benar-benar bisa menjadi kader untuk kedepannya gitu. Dan ketika seandainya memang waktu bisa diulang, aku pengen beberapa program kerja yang disusun untuk Dema Fuad itu benar-benar bisa memberikan dampak tidak hanya untuk Dema Fuad sendiri tapi juga untuk sekitar gitu, baik untuk fakultas, untuk ormawa, bahkan mungkin untuk institut gitu. Jadi tidak hanya sekedar semata-mata untuk menyelesaikan program kerja dan juga tanggung jawab kemudian ditulis dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, tetapi pengen sekali benar-benar membentuk program kerja yang itu bisa diingat sampai kapanpun gitu. Kalau aku pribadi, karena aku sebagai ketua kemarin gitu dan sekarang sudah demisioner, andai waktu bisa diulang tapi nggak bisa diulang, aku akan membebaskan semua pengurus Dema untuk berpikir apapun, hal apapun yang akan mereka lakukan, silahkan lakukan. Karena aku yakin kemajuan itu bukan hanya datang dari satu orang gitu, tapi kemajuan itu datang dari kreativitas semua orang. Gitu. Itu sih yang mau kuterapkan, bukan perkara orangnya berapa, bukan perkara jumlahnya berapa, tapi bagaimana mereka bisa bebas, bagaimana bisa merdeka untuk berpikir sehingga segala sesuatu yang selama ini tidak tercapai dengan pemikiran kawan-kawan yang sangat luar biasa itu bisa mencapai hal-hal yang tidak pernah ku capai sebelumnya. Itu sih. Oke, rate anggota Dema 1 sampai 10. 1, 2, 3. 10. Oh anggota kah? Ih, Ya 9,5 per 10. 10. Peristiwa paling bikin kesal di Dema. Anggotanya tell me. Nggak semua sih, nggak semua. Ya Kamu dulu. salah satunya anggota Telmi, kemudian kalau ngomong di grup itu lama banget responnya, itu nggak tahu itu apa yang dikerjakan sama anggota-anggota itu, aduh bingung banget. Padahal kalau dicek di informasi tuh ngelihat gitu, apa sih susahnya jawab salam gitu. Penyakit gitu. semua orang. Ngeluh, enggak ngeluh. Kalau aku pribadi yang buat aku kesal ya, kadang namanya kita ketemu banyak orang dan banyak kepala, nggak semua hal orang bisa setuju dengan apa yang kita katakan. Jadi kadang aku ketika segala sesuatu yang aku bicarakan terus mereka nggak nurut gitu, aku sebenarnya kesal gitu.
Kesal, tapi aku diam gitu. Akhirnya aku nggak buka grup Dema atau aku nggak balas chat orang itu sih kesal kalau orang nggak. Pesan dan harapan untuk Dema selanjutnya. Pesan dan harapan untuk Dema buat selanjutnya tentu banyak harapan-harapan besar untuk Dema. Aku berharap bahwa yang melanjutkan Dema selanjutnya setidaknya dia meluruskan niat dulu sebelum dia masuk jadi ketua Dema ataupun wakil ketua ataupun pengurusnya, karena hal itu nanti akan menentukan gitu kedepannya apakah dia menyelesaikan segala sesuatu dengan amanah gitu atau tidak. Karena dosenku pernah bilang bahwa kamu boleh mengeluh, kamu boleh menangis sejadi-jadinya, tapi ketika kamu diberi amanah jangan pernah sekalipun kamu tidak menyelesaikan hal itu gitu, karena itu nanti akan mempengaruhi bagaimana pola pikirmu, bagaimana kamu melangkah ke depannya. Itu sih untuk Dema. Kemudian harapan dan pesannya sama sih, harapan dan pesan. Aku berharap juga agar Dema ini bisa lebih bagus daripada sebelumnya, bisa ngikutin Tridharma Perguruan Tinggi. Aku yakin kawan-kawan di pengurus selanjutnya bakalan lebih hebat, lebih mantap, dan lebih kreatif lagi daripada Dema saat ini. Benar, udah disampaikan semua ya oleh Kak Bella sama aja pesan dan harapannya. Semoga kepengurusan Dema Fuad selanjutnya itu benar-benar bisa menjadi badan eksekutif tertinggi yang bisa menaungi 4 himpunan mahasiswa yang mungkin nanti bakal jadi UIN. Amin. Kalau sudah jadi UIN mungkin bakal ada himpunan mahasiswa lain gitu yang bermunculan, entah itu himpunan mahasiswa manajemen dakwah atau mungkin yang lainnya gitu. Jadi harapannya Dema ini bisa menjadi badan eksekutif tertinggi dan benar-benar menjadi naungan untuk teman-teman ormawa lain, dan juga apa yang teman-teman kerjakan nanti ke depan sebagai pengurus Dema selanjutnya, selain kalian mensukseskan dan juga mensejahterakan mahasiswa Fuad dan juga fakultas khususnya, teman-teman jangan lupa mensejahterakan juga anggota-anggota kepengurusannya agar mereka betah dan juga nyaman sebagai keluarga dalam ruang lingkup badan eksekutif mahasiswa. Aku harap bukan hanya di Palangkaraya, tapi jalin tali silaturahmi dengan orang yang ada di luar Kalimantan, dengan Dema-Dema yang ada di luar Kalimantan juga, di maupun Arab, yang di Rusia, di Denmark, Belanda. Ya, se-Indonesia lah. Jalin tali silaturahmi. Kita coba go internasional. Karena di situ kawan-kawan bisa membuka pandangan dan bisa membuka mata bahwa oh ternyata kayak gini. Jadi itu bisa juga jadi acuan kawan-kawan untuk bawalah ke Dema Fuad. Gitu. Ya, betul. Oke. Sip. Oke, terakhir. Setelah Demis mau ngapain nih? Kamu push dulu push. Setelah kalau dari aku pribadi setelah Demis mau ngapain, yang pasti karena aku sudah masuk semester 6 ya, mungkin aku akan lebih fokus pada kuliahku, pada pendidikan. Ya, aku menganggap aku bukan berhenti dari organisasi, bukan berhenti sebagai anak organisator, tapi aku akan tetap berusaha menjadi orang yang bisa bermanfaat di sekitar aku gitu. Nggak perlu aku harus terjun dan menggapai sebuah jabatan atau mungkin menjadi seorang pemimpin. Tapi ke depan aku mungkin ada beberapa planning, ada beberapa agenda yang insya Allah sudah mulai kususun ke depannya secara mulai terstruktur dengan baik. Harapannya bisa terrealisasikan gitu. Kalau aku pribadi, berhubung aku juga sudah lulus ya, sekarang Bis itu nikah? Sudah bukan mahasiswa lagi, aduh nikah. Belum dong. Mungkin aku bakalan mewujudkan Fuad. Menggapai dan berusaha berjalan untuk menggapai mimpi-mimpi aku sebelumnya yang belum terrealisasikan. Aku akan menata masa depanku, mungkin fokus ke situ. Terus juga aku nggak akan lepas dari organisasi, karena dimanapun aku berada, mungkin aku akan ikut organisasi sesuai dengan prodiku, jurusanku kayak gitu. Jadi ya. Oke. Closing masa gitu? Ya terserah. Oke, udah habis ya pertanyaannya. Habis. Ya, akhirnya setelah kita ngobrol panjang lebar seputar akhir kepengurusan Dema dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi, semoga bisa terjawab dan teman-teman puas juga dengan jawaban dari kita, dan hopefully bisa benar-benar menjadi pelajaran
baik untuk kita berdua, teman-teman pengurus Dema dan juga teman-teman yang sudah bertanya dan seluruh mahasiswa Fuad dan Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.